Halo semua, jumpa lagi di pembahasan OSNK Fisika tahun 2024. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di soal berikutnya. Ini dia soalnya. Setetes air hujan jatuh vertikal dalam suatu kabut, sehingga masanya bertambah. Titik air hujan tersebut tetap berbentuk bola, di mana laju pertambahan masanya sebanding dengan kecepatan dan kuadrat jari-jarinya. Tetes air hujan tersebut mula-mula jatuh tanpa kecepatan awal dengan ukuran jari-jari yang dapat diabaikan. Anggap rapat massa air hujan selalu tetap dan percepatan gravitasi G ke bawah. Jika percepatan titik air hujan tersebut sama dengan A, maka G per A sama dengan Oke, di sini konsep yang berkaitan adalah ini ya, jatuh tanpa kecepatan awal. Berarti kan konsep gerak jatuh bebas. Kemudian ini bedanya dengan kasus-kasus biasanya yang ada di fisika level SMA adalah selama bergerak, benda ini mengalami pertambahan massa. Nah, jadi ini berhubungan dengan gerak jatuh bebas dan dinamika gerak massa yang berubah. Kita mulai saja dulu dengan menganalisa apa yang diketahui pada soalnya. Yang pertama, titik air hujan tersebut tetap berbentuk bola. Karena dia berbentuk bola, maka volumenya kita pakai volume bola. 4/3 Pi kali R pangkat 3, di mana R ini adalah jari-jari tetes air tersebut. Kemudian di sini dibilang juga laju pertambahan massa sebanding dengan kecepatan dan kuadrat jari-jarinya. Berarti laju pertambahan massa itu bisa kita definisikan atau kita simbolkan sebagai dm per dt, laju perubahan massa. Karena dia sebanding dengan kecepatan dan kuadrat jari-jarinya, maka kita bisa susun persamaannya menjadi dm per dt, laju pertambahan massa sama dengan K, ini sebuah konstanta yang kita masih nggak tahu, dikali V, kecepatan, dikali R kuadrat. Sesuai ya, ini sebanding dengan kecepatan dan kuadrat jari-jarinya. Selanjutnya, tetes air ini kan mula-mula jatuh tanpa kecepatan awal tadi ya. Jatuh tanpa kecepatan awal, dan ukuran jari-jarinya dapat diabaikan. Gitu. Mula-mula jatuh tanpa kecepatan awal, terus ukuran jari-jarinya mula-mula diabaikan, artinya jari-jarinya sangat kecil. Berarti kita bisa mendekatnya dengan ini, V0-nya 0, R0-nya juga 0, begitu. Kemudian di sini ada rapat massa ya. Anggap rapat massa air hujan selalu tetap. Berarti kita bisa menghubungkan antara massa dengan volume sebagai berikut. M sama dengan 4/3 rho kali Pi R pangkat 3. Nah, rho ini adalah massa jenis atau rapat massa. M ini adalah massa. 4/3 Pi R pangkat 3 ini adalah volume tetesan air. Nah, persamaan-persamaan ini nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 26 ini. Oke, kita keep dulu ya persamaan-persamaannya di sini. Sekarang kita analisa gerak tetes air dengan menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan dP per dt. Oke, biasanya kan sigma F sama dengan MA gitu ya. Cuman karena di sini masanya berubah, maka kita generalkan sigma F ini sebagai dP per dt, di mana P ini adalah momentum. Jadi gaya itu bisa disamadengankan dengan perubahan momentum tiap waktu. Jadi P itu sama dengan M kali V, maka P-nya bisa ganti M kali V, kemudian gaya bisa kita ganti Mg. Kenapa Mg? Karena tetes air kan yang membuat dia bergerak adalah gaya berat ya, massa kali percepatan gravitasi. Kita abaikan hambatan udaranya. Kemudian persamaan ini bisa kita susun atau bisa kita uraikan menjadi Mg ini tetap, nah ini dmv per dt ini bisa kita ubah menjadi M dv dt ditambah V dm dt. Gini ya. Nah, selanjutnya karena kita mau mencari G per A,
A itu yang mana? A itu yang dV per dt ini. Jadi kita bisa tuliskan lagi mg sama dengan m kali A ditambah Pi dm dt. Kayak gini. Nah, dm per dt itu kan kita udah ada ya di sini ya. K kali V kali R kuadrat. Jadi ini bisa kita ganti. Mg sama dengan M kali A plus Pi dikali KVR kuadrat. Berarti V-nya jadi kuadrat. K V kuadrat R kuadrat. Oke, kita keep dulu ya ini ya. Selanjutnya adalah gimana cara kita bisa mendapatkan G per A. Kalau ini kan belum bisa ya, ini masih ada KV kuadrat R kuadrat. Maka kita perlu uraikan nih KV kuadrat R kuadrat seperti apa. Kalau misalnya kita mau uraikan pakai definisi M di sini, massa di sini ya. Ya udah kita masukkan saja. Berarti 4/3 rho PR pangkat 3 dikali G sama dengan 4/3 rho Pi kali R pangkat 3 kali A ditambah K V kuadrat R kuadrat. Kayak gini juga boleh, sehingga kalau seperti ini kita bisa lebih sederhanakan ya. Ini jadinya adalah ada R pangkat 3, R pangkat 3, R pangkat 2. Nah ini berarti kedua ruas bisa dibagi dengan R pangkat 2, sehingga akan diperoleh 4/3 rho PR kali G sama dengan 4/3 rho PR kali A ditambah K V kuadrat. Kayak gini. Oke, ini kita keep dulu aja persamaannya. Hubungan antara R dan V perlu kita cari. Dari mana? Kita lihat ini, dm per dt sama M. Nah, ini bisa kita pakai nih untuk mencari hubungan antara R dengan V. Kita tuliskan di sini, dm per dt itu kan sama aja KV R kuadrat. M-nya adalah 4/3 rho Pi R pangkat 3, sehingga ini sama saja dengan D per dt dari 4/3 rho Pi R pangkat 3 KVR kuadrat. Selanjutnya, ini konstanta-konstanta 4/3 rho sama Pi bisa dikeluarkan dari turunan. Kita operasikan turunannya ya. D R pangkat 3 dt berarti ini akan sama dengan 3 kali R kuadrat dr per dt sama dengan K PR kuadrat. 3-nya bisa dicoret. Ini R kuadrat, ada R kuadrat, bisa dihilangkan ya. Sama-sama dicoret. Sehingga dari sini kita bisa dapat 4 rho Pi dr per dt ini sama dengan K V. Selanjutnya ini biar enak ya untuk dr per dt, turunan pertama terhadap waktu kita pakai simbol titik aja, dot. Jadi ini dr per dt kita ganti jadi r dot biar enak ya. Oke, seperti ini berarti sekarang kita punya hubungan Pi ini akan sama dengan rho 4 rho kali Pi per K R dot kayak gini. Nah, kalau misalkan kita turunkan terhadap waktu, ini konstanta tetap sama. R dot akan jadi dr dot dt atau R double dot. Kayak gini, ini artinya turunan kedua terhadap waktu. V-nya ini akan jadi dv per dt. Nah, dv per dt itu tidak lain dan tidak bukan adalah si A. Nah, ini ya. Jadi ini bisa kita tuliskan bahwa A itu akan sama dengan 4 rho Pi per K R double dot. Nah, sekarang kita masukkan A ke sana. Bersamaan yang tadi, yang hukum 2 Newton. Karena ini masih ada V, V-nya kita masukkan sebagai ini. Nah, gitu ya. Maka akan diperoleh bentuk
persamaan yang baru yang agak panjang, nggak apa-apa ya. 4/3 Pi RG sama dengan 4/3 Rho Pi R kali A-nya diganti ini 4 Rho Pi per K. Nah gini, R double dot, panjang sekali ini ya, ditambah K dalam kurung 4 Rho Pi per K kuadrat R dot kuadrat. Nah seperti ini. Mungkin kita bisa sederhanakan ya, dengan membagi ke dua ruas, kita bagi dengan 4/3 Rho Pi R kali 4 Rho Pi per K. Jadi untuk bagian ini, bagian yang R double dot, ini akan sisa ya R double dot gini aja. Terus bagian suku kedua di ruas kanan, 4 Rho Pi-nya hilang, jadi 3 per R dot kuadrat. Untuk yang di ruas kiri ini akan menjadi oke ini hilang. Oh ya, jadi K kali G per 4 Rho Pi. Nah gini. Oke, ini jadi persamaan diferensial ya. Sebenarnya secara konsep fisika sih sudah oke, maksudnya tidak terlalu sulit. Tapi ternyata kita dapat persamaan matematika yang sangat rumit ini. Ini gimana mau menyelesaikannya gitu kan. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk diferensial atau persamaan diferensial kan jadinya seperti ini. Kg per 4 Rho Pi akan sama dengan D kuadrat R dt kuadrat ditambah 3 per R dr dt. Kalau kita mau mencari R gitu ya, R ini nanti pasti akan menjadi fungsi T. Nah, solusi yang paling mudah adalah kita memisalkan R itu merupakan sebuah persamaan sederhana yang merupakan fungsi T. Jadi dimisalkan R itu sama dengan suatu konstanta, katakanlah A gitu, dikali T, pangkat sesuatu. Nah ini yang sederhana nih, satu suku aja. Tapi juga bisa dimisalkan R ini sebagai A pangkat T, sorry, A kali T pangkat N ditambah B pangkat T, B kali T pangkat N-1, C kali T pangkat N-2, dan seterusnya. Itu bisa juga. Cuman di sini kita cari yang paling sederhana aja ya. Kita ambil satu suku aja, A kali T pangkat N. Nah, di sini muncul masalah lagi nih. N-nya berapa, N-nya berapa, kan gitu kan. Nah, kita coba lihat bentuknya ya. Di ruas kiri ini kan konstanta, artinya nggak ada T lagi di sini. Kemudian di ruas kanan ada turunan kedua. A kali T pangkat N, supaya ketika diturunkan dua kali menjadi hanya konstanta, berarti pangkatnya berapa? Berarti kita perlu coba-coba ya. Kita coba aja di sini. R sama dengan A kali T pangkat N. Kemudian kita turunkan untuk pertama kali. Ini jadinya A kali N kali T pangkat N-1. Turunan ya, pangkatnya turun dikali koefisiennya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Begitu. Turunan keduanya habis diturunkan lagi nih. Berarti jadinya A kali N kali N-1 T pangkat N-2. Nah kan kita pengennya di turunan kedua ini hasilnya adalah konstanta. Berarti nggak boleh ada T-nya. Supaya T bagian ini hilang, maka pangkatnya harus 0. Jadi
T pangkat N-2 ini harus menjadi T pangkat 0. Biar apa? Biar konstanta kan. Nah, N-2 supaya jadi 0 berarti N harus sama dengan 2. Gitu ya. Nah, jadi kita pakai solusi R coba-coba dengan menggunakan A kali T pangkat N di mana N-nya adalah 2. Supaya nanti kalau diturunkan 2 kali, dia hanya diperoleh konstan. Itu aja ya. Jadi, ini kita ubah menjadi R sama dengan A kali T pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Atau kita cari dulu aja ya. Berarti untuk dr per dt itu nanti akan sama dengan 2 kali A, 2A kali T pangkat 2 min 1, berarti T pangkat 1 gini aja. Terus untuk turunan keduanya, berarti adalah ini turunan pertama diturunkan lagi terhadap T. Ya sudah, berarti 2A, gini ya. Nah, kita coba masukkan. Dengan memasukkan dr per dt sebagai 2AT, d kuadrat r per dt kuadrat sebagai 2A, maka persamaan ini dapat kita ubah menjadi Kg per, Kg ini bukan kilogram ya, tapi konstanta K yang ini tadi, dikali percepatan gravitasi G, per 4 rho Pi sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat 2A, ditambah 3 per R, R-nya adalah AT kuadrat. AT kuadrat dikali dr per dt kuadrat. dr per dt kuadrat itu adalah yang ini berarti 2AT kuadrat. 2AT dikuadratkan. Nah, ini karena space-nya sudah habis, kita pakai space yang kosong ya. Tadi kita udah dapat K kali G per 4 rho kali Pi sama dengan 2A ditambah 3 per AT kuadrat dikali 2AT pangkat 2. Oke, tinggal kita coba sederhanakan. 2A tetap, yang ini dikuadratkan jadi 4A kuadrat T kuadrat, jadinya 3 kali 4A kuadrat T kuadrat per AT kuadrat. Nah, ini lihat, T kuadratnya hilang. Nah, jadi konstanta sekarang ya. A-nya hilang 1. Jadinya Kg per rho Pi, 4 rho Pi akan sama dengan 2A tambah 12A. Atau bisa kita tuliskan Kg per 4 rho Pi itu 14A, sehingga A ini akan sama dengan Kg per 14-nya kan pindah ruas ya. Jadi 4 kali 14, 4 kali 14 jadinya 56 kali rho kali Pi. Nah, ini adalah A-nya. Sehingga dari sini kita bisa dapat R yang kita misalkan tadi. R tadi kan AT kuadrat. Berarti sekarang R itu akan sama dengan A-nya diganti Kg per 56 rho Pi kali T kuadrat. Nah, ini dia. Nah, terus kalau udah ketemu R-nya, kita kan mau menghubungkan G dengan A kan. Tadi di bagian sini ada yang menghubungkan antara R dengan A. Nah, oh ini. Yang ini ya. Nah, jadi ini akan kita gunakan lagi. A sama dengan 4 rho Pi per K, R double dot. Kita tuliskan di sini. A sama dengan 4 rho Pi per K kali R double dot. Atau R double dot ini adalah turunan kedua dari R terhadap T. Nah, jadi ini 4 rho Pi K akan dikalikan dengan, ini R-nya diturunkan 2 kali ya,
konstanta tetap sama. K kali G per 56 Rho kali Pi 2 T, hilang lagi T-nya. Oh, oke, sip. Udah dikali 2. Nah, ini berarti sekarang bisa kita coret nih, K sama K, Rho sama Rho, Pi sama Pi. Nah, sisa A sama dengan 4 kali 2 per 56 G. Berarti kita susun ulang ya. Kan kita nyari G per A kan. G per A ini akan sama dengan 56 per 4 kali 2 ini 8. Nah, seperti ini. So, kita bisa dapat G per A sama dengan 56 per 8. 56 per 8 itu adalah 7 ya. Tip. Dari sini berarti kita bisa dapat G per A sama dengan 7. Wow, cukup panjang ya ternyata ya. Yang sulit adalah bagian matematisnya. Jadi mungkin kalau saya jadi peserta ya, karena waktu untuk mengerjakan itu terbatas. Kalau nemu soal kayak gini, terus stuck di persamaan matematika yang sama diferensial tadi, mungkin saya akan skip. Karena ini panjang sekali ya matematisnya. Anyway, mungkin video ini cukup sekian dulu. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.